Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anakku, dalam pertemuan kita yang keempat, kita akan membahas tentang kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mewujudkan persatuan Indonesia, di mana dalam mewujudkan persatuan Indonesia itu ada tahapan yang paling penting, yaitu diantaranya adanya tahapan perasaan senasib, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan proklamasi kemerdekaan. Itu adalah tahapannya. Dan ada juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai kebangsaan, yaitu diantaranya ada nilai religius, ada nilai kemanusiaan, ada nilai produktivitas, ada nilai keseimbangan, ada nilai demokrasi, ada nilai kesamaan derajat, dan ada nilai ketaatan hukum. Baiklah, dalam pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Sebelumnya silakan kalian siapkan alat tulisnya, buku paketnya, dan kalian buka buku paketnya di halaman 85. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Apakah kalian bangga menjadi bangsa Indonesia? Jawabannya ya, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena kita dilahirkan di Indonesia, kita tinggal di Indonesia, dan negara kita ini ada bukan karena pemberian, tapi dengan adanya perjuangan, di mana negara kita ini ada melalui suatu proses para pejuang, para pahlawan memproklamasikan kemerdekaan kita dengan adanya satu pengorbanan, tetesan darah, bahkan sampai nyawa, ya, sehingga kita harus bangga terhadap negara kita ini. Bangsa Indonesia mempunyai berbagai keunggulan. Keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia diantaranya yang pertama adalah jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu di mana Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Republik Rakyat Cina, India, dan Amerika Serikat. Jadi jumlah penduduk Indonesia ini sangat banyak sekali, sangat besar sekali. Urutannya urutan keempat. Yang kedua, semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Ini yang mendorong bangsa Indonesia untuk menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. Yaitu tadi kita melalui proses perjuangan yang lama, ya. Yang ketiga, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, dan kesenian. Yang keempat, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan bangsa Indonesia sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun kenyataannya kita tetap satu pandangan, yaitu kita bersemboyan pada Bhinneka Tunggal Ika, ya. Walaupun keanekaragaman kita ini bahasa, suku, agama, tapi tetap kita menjadi satu, ya. Yang kelima, memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Seperti Indonesia itu terkenal dengan adat ketimurannya, yaitu yang someah, sopan santun, ya. Jadi itu yang membedakan kita dengan bangsa lain. Jadi adab kita itu bagus. Karena apa? Karena kita berlandaskan, berideologikan kepada Pancasila, ya. Yang keenam, letak wilayah yang sangat strategis, yaitu di antara dua benua,
ya, benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini menyebabkan eh, Indonesia berada pada posisi silang dunia, sehingga Indonesia menjadi wilayah yang sangat ramai dan mudah disinggahi oleh bangsa-bangsa lain, ya itu. Yang ketujuh, keindahan alam Indonesia. Tidak disangsikan lagi keanekaragaman flora dan faunanya. Ini membuat bangsa Indonesia sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain, ya, seperti Pulau Bali, Pulau Lombok. Itu kan menjadi salah satu tujuan bangsa lain datang ke Indonesia, ya, dengan kecantikan, dengan keindahan alamnya, ya. Yang kedelapan, wilayah darat dan laut Indonesia sangat luas. Hal ini yang menjadikan modal bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Jadi dengan adanya lautan yang luas, daratan yang luas, ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya alam bagi kita, ya. Dan yang kesembilan, tanahnya yang subur dan kaya akan sumber alam dan dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun, ya. Itu keunggulan bangsa Indonesia. Pada saat ini potensi anak bangsa di Indonesia di berbagai bidang sangat membanggakan, lebih jauh dibuktikan dengan karya-karya nyata, baik dalam bentuk pendidikan atau prestasi lain yang bisa membangun di masa yang akan datang, ya. Ini selain keindahan luas sumber daya alam, sumber daya manusia, juga menjadi faktor pembentuk keunggulan bangsa Indonesia ini, ya. Dan di sini dalam memajukan bangsa Indonesia bagi seorang pelajar ditandai dengan belajar sungguh-sungguh, ya. Kalian sebagai pelajar, kita sebagai pelajar, kalian, ya, bisa memajukan bangsa Indonesia dengan belajar sungguh-sungguh, karena dengan prestasi tersebut bukan hanya akan membanggakan diri kalian sendiri, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara ini, ya. Misalnya di Indonesia itu banyak orang yang potensi yang berprestasi, ya. Misalnya ada kontingen Indonesia yang tampil sebagai juara umum ASEAN itu, ya, pada tahun 2008 ini meraih total perolehan medali sebanyak 32 medali dengan rincian 12 medali emas, 9 perak, dan 11 perunggu. Ini dari 5 cabang olahraga yang dipertandingkan ini melalui SEA Games, ya. Jadi kita bangga. Atau juga kalian di kelas, kalian mendapat ranking pertama. Selain diri kalian, selain orang tua kalian, juga ini kan membanggakan sekolah, ya. Atau kalian ikut lomba di sekolah, misalnya basket, bola voli, futsal, atau yang lainnya, ya, puisi atau yang lain. Itu kalau kalian mendapatkan juara kan, ya, bukan hanya kalian saja yang bangga, tapi semua orang, bahkan sekolah pun bangga, ya. Apa yang telah diperjuangkan dan ditorehkan para pemuda dalam mendorong kebangkitan nasional 1908 merupakan upaya untuk mengingat dan menjadi pendorong agar Indonesia bangkit kembali untuk membangun Indonesia maju dan mandiri serta sejajar dengan bangsa lain di dunia, ya. Ini jadi kita ini dalam memperjuangkan kebanggaan kita terhadap negara kita ini, itu mendorong kita untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, ya. Karena tidak mudah para pahlawan dalam merebut kemerdekaan kita, ya. Di zaman media sosial sekarang ini, kita sering dihadapkan dengan pemberitaan yang negatif dan menjelek-jelekan satu sama lain. Sebagai pelajar, kita tidak boleh terpengaruh info yang menyesatkan tersebut atau hoax, ya. Upaya mencari kebenaran dari berbagai berita sebaiknya dilakukan bertanya dalam menghadapi berita dari media tersebut, ya. Misalnya
yang harus kita lakukan. Kita bisa bertanya kepada orang tua, kita bisa bertanya pada guru, atau kita bisa bertanya kepada orang dewasa yang dianggap atau yang bisa menanggapi berita dari media sosial ini merupakan langkah yang baik yang harus dilakukan ya. Jadi kita ini dalam kenyataan dengan adanya sosial media yang sekarang semarak di kita di Indonesia, apalagi dengan pembelajaran jarak jauh ini kan salah satunya banyak sekali berita-berita yang hoak ya, yang belum tentu kebenarannya. Kita tidak boleh terpancing dengan hal tersebut. Kita harus mencari kebenaran dulu tentang berita tersebut. Benar nggak berita itu gitu ya. Kalau benar ya kita harus menyikapinya dengan baik. Kalau memang hoax ya, bukan tidak benar, berarti kita harus bertanya pada orang yang memang dianggap oleh kita bisa memberikan penyelesaian tentang hal tersebut ya. Dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kita banggakan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membanggakan bangsa kita ini? Sesuatu yang negatif yang terjadi di Indonesia, kita harus mampu mencari solusinya tanpa harus menjelek-jelekan bangsa kita sendiri ya. Jadi bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang besar yang harus kita banggakan ya. Jadi jangan sampai kita ini membangga-banggakan bangsa lain tanpa melihat kebaikan dari bangsa kita sendiri ya. Kita harus tetap bahwa karena kita tinggal di Indonesia, kita harus bangga terhadap bangsa kita ya. Kalian sekolah di SMP 5, berarti kalian harus bangga terhadap SMP 5 ya. Jangan sampai kalian sekolah di SMP 5 tapi yang dibicarakannya itu adalah SMP lain, dibanggakannya SMP lain. Itu tidak benar ya. Kalau kita ada di SMP 5, ya kita harus membanggakan SMP 5, menceritakan yang baik-baik yang ada di SMP 5 gitu ya. Dan kita ada di Indonesia, berarti kita harus bangga terhadap negara Indonesia, bangsa Indonesia. Berarti harus bercerita tentang bangsa Indonesia yang baik ya. Jangan sampai menganggap bangsa kita ini adalah bangsa yang jelek ya, karena kita tinggal di Indonesia ya. Itu saja mungkin pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini adalah pertemuan terakhir di bab 4. Minggu depan kita lanjut dengan ulangan. Dan sekarang silahkan kalian kerjakan lembar kerjanya. Jangan lupa apa yang Ibu jelaskan barusan itu dipraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia, dan kita harus bangga juga menjadi siswa SMP 5 ya. Kebanggaan itu bisa terlihat dengan hal-hal yang positif ya, bisa kita perlihatkan dengan hal-hal yang positif, karena tidak mungkin kita bangga kalau tidak ada yang kita banggakan ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Silahkan kalian kerjakan LK-nya. Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.